dan juga dia bisa imun plus dia juga bisa nge-stun. Itu sih yang benar-benar ngeselin ya dari skill 2-nya ya, yang Eye for an Eye. Dan kayaknya udah Natalian bersama dengan Brody yang dibuang dari 10 second sendiri. Bisa dibilang mungkin alter ego mereka ada juga bisa ngebuang ke arah Rafaela karena dari yang pertama aja ini kan udah kedua kali ya mereka bertemu. Karena waktu di grup stage mereka sempat ketemu juga 10 second bersama dengan Apa alter sama apa? ego. Aku nungguin loh. Oke. Aku lagi ini bawa catatanku. By the way ya, aku sempat Kenapa, lihat apa? gitu di TikTok ada satu video tulisannya nge-troll di turnamen silang, nge-troll di M2 checklist, dan isi videonya itu Udil lagi nge-ban Rafaela. Padahal Rafaela kan di M1 kan 10S tuh make ya. Iya memang. Jadi sebenarnya tuh Bisa dibilang respect band. kan Ingat respect ban sebenarnya. M1 Bukan- ketika Bukan sebuah troll, tapi Iya. sebuah strategi yang dipilih oleh Aldrigo untuk menjaga-jaga apakah M2 mereka masih pakai Rafaela. Tapi Benar. tampaknya ini yang udah beda ya tadi petanya. Toin Cost itu kan yang si Konzu itu di belakangnya ya tadi. Iya. Iya kan? Kali. Oke. Benar. Oke. Satu band lagi dari Gaming Frost. Aku sih mengharapkan di sini Matilda Matilda. atau mungkin Jauhead. Jauhead sih kalau aku ya. Masih ada Jauhead. Cho dia. Ya bisa Masih ada respect. Cho juga. Oh tapi Oh, Esmeralda. Esmeralda. Esme ini pilihannya banyak banget. Jauhead ada kebuka, Yuzong juga kebuka, Matilda juga kebuka. Tapi Matilda biasanya dilema ya. Cassius tuh setahu aku lebih ke support tank. Enggak. Support Tapi mage. dia support base ya sekarang pindah ya. Mage. Support mage dia. Nah Jauhead berarti. Karena udah ada level Murphy. Iya. Murphy kali ini yang mengaman Jauhead untuk pick yang pertamanya. Itu top Dan- global apa dulu ya? Siapa? Di Ilyas. Iya Ilyas. Yang Hurfi Ilyas, sorry. Ilyas itu dia masuk global pertama yang versi 1 kan atau global, lupa aku top global apa tapi. Oh tapi ternyata ada Lapu-Lapu yang menjadi first pick untuk tim 10 second. Masih melepas Hilda kali ini. Matilda, apakah akan diambil Matildanya? Karena kalau kita lihat sebenarnya dari group stage mereka yang pertama, ini bisa dibilang kayak kita lebih ngambil ke arah Real, ke arah Loi. Oh Loi juga masih terbuka sih. Aku juga kaget. Kagura loh. Oh hero ininya nyaman. Mungkin. Hero nyamannya dia. PD-nya mereka. Hero PD-nya dia. Tapi di sisi lain lampu-lampu. Enggak, aku sebenarnya pengen lihat permainan Lancelotnya si Sally Boy sama Pai-nya tuh untuk asuransi late game-nya 1-1 sih sebenarnya kalau aku. Aku sih nggak Pai pakai one. Aku pengen tuh Pai pakai vektor-vektor kuat. Aku seneng aja Pai ketika 1 lawan 3, 1 lawan 4 tuh kayak berasa keren aja gitu loh. Feelingku kalau ada Yam ini udah pembagiannya goldnya si Pai soalnya. Apa ya? Jadi kayaknya yang ke durability itu pasti bagiannya WW, bagiannya Yam. Nah, baik-baik. Kita lihat kali ini 2 pick dari tim Yuzong. Alter Ego. Oh, Lap- Roger. Oh, Roger. Roger lagi untuk Roger Sally lagi Boy. untuk Sally Boy. Oke. Matilda untuk seorang Cassius. Dan 1 pick sebelum phase yang kedua dari tim NS Gaming Frost kali ini harus mengamankan. Harusnya kalau misalnya dia tahu Alter Ego itu punya hero pool yang cukup banyak. Mungkin sementara Wang setuju kata Bung Konet. Dia nanti habis kalau dia mau ngambil atau nggak diambil. Tapi emang Alter Ego ini ya bisa dibilang pick-pickannya itu aman untuk sekarang ya. Untuk 3 pick awal menurut gue pribadi aman ya. Nggak gambling ke arah assassin ya. Secure lebih ke arah late Walaupun game. sebenarnya sempet juga di respect ban linknya dari si Sally Boy. Dan kita tahu di meta sekarang kayaknya assassin tuh bukan apa ya, top priority lah. Oke, semenjak Support buff ya? diubah Support juga. deh kayaknya sekarang support sama tank ya top priority. Iya gak sih? Karena sekarang tuh sistemnya bisa kayak tanknya bisa di sideline. Jadi sebenarnya banyak banget meta yang bisa dibawakan sama semua tim sih sekarang. Tapi kalau aku lihat dari grafiknya ya, ini si Alter Ego kayak mau main cepet ya. Matilda dia punya movement speed juga dan juga punya shield. Udah gitu udah ngamanin Jauhead. Main early maksudnya. Untuk Leo, iya main early main cepetnya. Oke. Jadi bisa dibilang kayak mereka mungkin mau ngerusuh di early dengan ada support dari Matilda dan juga ada Jauhead yang bisa Vector. Dan kali ini memasuki winning phase yang keempat dan kelima. Elisnya udah dibuang sama teman-teman dari 10 second. Kita belum lihat dari 10 second mereka udah ngamanin Popol Pupa yang sekarang kita juga udah tahu ini dari Popol Pupa sendiri, dari trapnya udah ada magical damage juga. Nah, kemarin dia pakai itu ya menang ya? Iya. Ya kan? Yep. Pakai itu. Benar. Si Sefnia
Dia Sam yang udah Stephanie. pakai, Obuyan yang pakai support dari Obuyan Sylvana Sylvana, kemarin. benar banget. Dan, Wih. Padahal dari sisi sebelah udah ada Kagura ya. Namun mereka nggak menyuruh. Mungkin dari Alter Ego ngeliat, Jaga-jaga iya, permainannya di Kagura samping. Ada yang pakai Kagura samping. side. Ada yang pakai Kagura Ada. samping. Side juga bisa-bisa aja sih sebenarnya. Sebenarnya Louis side juga bisa-bisa aja tuh. Tergantung pilot. Ya tergantung ya balik lagi tergantung siapa yang mau memakainya aja sih. Oh nggak salah, Cimo bener gak sih? Ada Kagura samping. side. Koro kalau nggak salah yang pakai. Ya 10 second juga sih. Iya, benar Kagura samping. Benar, Kagura samping si Koro. Benar. Ini pilihan yang tepat untuk tim Alter Ego. Benar-benar diperhatikan ya, sedetail itu ya mereka ya. Tidak ada yang miss sama sekali. Dan ada respect band untuk tim Alter Ego di mana memang show-nya kali ini Leo Murphy akan itu dibuang. emang nakal banget. Dia sih ngezoningnya luar biasa Ada satu banget. momen aku sempat nobar juga bareng sama anak-anak pro player lain. Dan itu satu momen ketika Leo Murphy pakai chow dan dia combo TikToknya tuh yang dengan jarak yang cukup dekat. Dan itu biasanya kalau combo chow TikTok kan ke arah depan ya. Iya. Dia ke arah samping. Jadi kayak dia pura-pura cabut dulu. Dan dia ketika Jet Gundo langsung yang terakhirnya mau ngenok, dia langsung flicker dan langsung dapet. Dan itu yang diincar tuh Roger. Dan saat itu nobar juga sama Ekoji sama Yurino juga. Dan kita bercandain Yurino dulu kayak gitu, tapi sekarang enggak. slow hang, udah slow hang. Iya. Udah nggak fast hang lagi. Aduh, tapi ada Hayabusa kali ini yang dibuang oleh teman-teman dari Alter Ego. Yang ini mungkin respect juga ke arah Shina. Dan yang kita tahu Hayabusa memang sebenarnya untuk penggunaan energinya nggak seboros Assassin ya. Ya. Jadi bisa dibilang mungkin ini salah satu Assassin yang perlu dibuang terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat memang sudah dilapu-lapu, mereka udah ngamanin side lane ya. Kagura juga bisa di side lane dibandingkan sama Koro. Dan bahkan udah ada Popol Kupa di sini sebagai supportnya. So mereka masih butuh satu jungler lagi dan mungkin satu untuk sisi satu tank ya. Oh tapi Harley. Harley. Lane. Junglernya Harley. Iya, junglernya Harley. Berarti masih butuh satu tank lagi untuk tim 10 second. Yes, satu side untuk Alter Ego sama Side? satu. Enggak, buat 10 10 set deh. second. 10 second? Gak butuh Oh, tank. Popol Kupanya jadi pakai tank. Iya. Jadi tank. Oh, oke. Banyak tank itu. Berarti dua-duanya butuh side laner. Yes, Satu side. betul. Ada Yuzong untuk Alter Ego dan mungkin Bentar, Pai. Mungkin Wang seperti kata Bung Kornet. Wang atau Cloud? Cloud. Wang atau Cloud untuk kali ini aku lebih memilih ke arah Wang. Aku sih kayaknya Aku Cloud Cloud sih. ya. Heeh. Wang. Karena untuk nyari weakness point agak sedikit susah menurut gue. Betul, apalagi hero-hero dari 10 second sendiri Harley yang bisa yang lompat-lompat Harley juga yes, betul, bisa nyari mobilitasnya tinggi Menurutku banget. agak sedikit Kagura sulit. ada Flea, Popol udah sulit banget harus lewatin kupanya. Yes. Cloud sih, Wah, yes, Cloud sih. betul Cloud. sekali. Cloud kali ini yang akan diamankan sama teman-teman dari Alter Ego. Tumben ya kita bisa mikir ya pagi ini. Oh habis sarapan kita nih. Aku belum sarapan Oh, padahal. bahkan aku kalau udah Oke. sarapan gak bisa mikir ternyata. Nah, Oh emang my kamu mah God. mau ngapain aja gak bisa mikir sih. Oh, benar juga ya. Kita semua tahu dan Sobat Mobile Legends udah tahu. Jadi kita kalau kamu salah tuh gak apa-apa. Benar. Tapi kalau kita berdua aku sama Mocan salah itu baru aneh. Oh, benar. Oji, Enak kayak jadi kamu ya. Oji kalau bener bingung kita Kalau ya. iya, kalau kamu bener malah kita aneh. Kayak, Aduh. "Hah, kenapa bisa gitu? Dan setelah yang terakhir Bagus, untuk bagus, teman-teman bagus. dari 10 second. Obuyan, support. Mungkin mau nggak mau mereka butuh satu marksman kalau feeling aku ya. Ya itu mungkin one mungkin. Tapi kalau misalkan mereka nggak pakai marksman, Oh, Marsha. Support, pas. 3 mage ini akan menarik. Berarti mereka mau bermain harusnya early game mereka harus pegang kalau mereka mau menang. Dari Pokoknya TNS. Kaguranya Koro samping, Obuyan mid, Papa di offlane, Cina mid, Svenea bakal jadi tank. Dan ini dia 10. Dan juga Alter Ego yang akan dipandu oleh Momo Chan sebagai analis. Dan juga ada caster kita yang kece hari ini, Ranger Emas. Dan juga Kornet, dan kita berdua adalah Kornet Mas featuring Momo Chan. Yes. Aku sampai lupa singkatan kalian loh. Oh, tadi kamu bilang Ranger Mas tuh dikira udah keren Mas. Iya. Dan Maaf juga ya. Kornet makanya. Kalian harus sering-sering ya di sini ya. Iya, apa-apa. Oke, ini cukup menarik. Woi, Sally Boy yang mengamankan red buff terlebih dahulu menuju ke arah Little Wanderer. Ini Yes. sama-sama pergerakan mirip-mirip bedanya. Dari Harley-nya dia lebih ke arah blue buff. Dan Oke. dia sendirian. Sedangkan dari jauh head-nya Leo Murphy. Ini agak berbeda ya. Dia nggak senakal game-game sebelumnya. Lagi-lagi bermain cukup hati-hati. Oh, Aha. ditambah lagi ini adalah kesempatan yang mungkin Aha. harus dipertaruhkan cukup banyak net kalau dia mengambil gambling seperti game Gimana, Cimomo? sebelumnya. Iya, ini bisa bilang kayak ya udah do or die
di match ini gitu. Mereka nggak boleh sampai bikin kesalahan. Tapi Leo Murphy udah flicker. Kayaknya agak sedikit misklik tadi di sana. Salah prediksi dari pergerakan ininya ya, Zefnia-nya ya. Iya. Walaupun sebenarnya kalau kena, menurut aku Zefnia masih bisa survive karena dia pakai spell purify, jadi dia tidak akan bisa di-ejector. Dan untungnya juga tadi Zefnia dia tidak panik untuk memencet tombol purify-nya karena agak sedikit sayang 90 detik yang akan dia keluarkan. Dan di situ sepertinya salah prediksi dari Leo Murphy hampir saja membuat dapetin first blood. Tapi di sisi lain lihat, udah ada 4 player dari tim TNS Gaming Frost yang udah bersiap di arah jungle dari Alter Ego. Ini bahaya banget. Kalau misalnya mapnya nggak dibuka sama Leo Murphy, dia lagi fokus di arah bottom lane. Ini bakal jadi pertukaran yang kurang cukup adil kalau mereka berhasil mendapatkan Sally Boy di sana, Bung Cornet. Ini cukup menarik sih ya. Yang dilakukan oleh TNS Gaming Frost sebenarnya adalah zoning kepada turtle-nya. Di sebelum menit 2 loh, mereka sudah zoning, udah cari posisi. Dan kebetulan Obuyannya juga sudah level 4. Ini dia yang ditakutkan sebenarnya. First blood yang sangat amat baik dilakukan oleh tim dari TNS Gaming Frost. Kombonya masuk, Deadly Magic-nya masuk, dan juga ultimate dari Obuyannya kena semua. Sudah aku prediksi di sana karena udah ada 4 player di sana dan mereka melihat Leo Murphy di arah bottom lane. Itu adalah kesempatan yang besar ketika mereka mau nge-pick seorang Sally Boy tanpa ada pengawalan ketat. Dan Tidak ada yang open vision. Gak ada yang open vision. Bahkan di sini kalau misalnya mereka mau head to head dengan adanya Cassius, mereka nggak bakal takut. Cassius itu bukan support match seperti Valir, bukan support match seperti Pasha, Jungle yang bisa ngusir dengan cepat. Tapi dari top lane, lihat hampir tergetok benda tubuh, tapi ternyata memilih untuk mundur dan masih berhasil untuk mundur kali ini. Kerugian untuk Alter Ego Barisoke, mereka masih memiliki kesempatan di waktu nanti. Oke, ini seperti aku bilang TNS Gaming Frost sangat mempunyai kelebihan dari segi draft di early game-nya. Apalagi mereka punya 3 total mage-nya. Ini Kagura belum ikutan team fight, tapi hanya ada Parsha dan juga Harley. Itu udah sangat mengganggu untuk pemain Alter Ego. Apalagi combo dari Harley-nya ketika Deadly Magic-nya sudah masuk, dikomboin dengan Parsha yang punya jarak yang cukup jauh. Tapi lihat di arah top lane-nya, mungkin ada ganking yang akan dilakukan. Atau justru malah dari WW-nya, dari Yamnya melepas turret pertama di bawah menit 5. Bukan ada gold turret protection sebenarnya. Bukan hanya itu aja, lihat dari Kupanya sendiri dia mau coba untuk fokus dan ternyata Parsha yang bakal coba dihajar di sana. Sally Boy belum mau masuk, masih sabar mencari flank, berhasil mendapatkan 1 poin pertama dari Yam. Leo Murphy terkena Deadly Magic tapi ternyata Sally Boy banget tergaruk. Lihat serigala terakhir mengamuk dan Cina harus tumbang. Alter Ego double kill didapatkan oleh seorang yang menambahkan. Looking for triple kill, apakah berhasil diamankan? Dia masih mau coba masuk lebih dan di sisi. Alter Ego 4 poin langsung di arah mid lane, Bung Cornet. Itu bisa dibilang ya, tadi Yam bagus banget. Dia misahin team fight-nya ketika Sina mencoba untuk masuk sebenarnya. Tapi bisa dibilang kayak dia pisahin ke arah depan sehingga membuat teman-teman dari tim 10 second itu nggak punya damage yang cukup. Force di arah bottom lane dilempar begitu saja dan terkena stun. Tidak bisa flicker, tidak bisa cover one more hit dan langsung ada tas dari Leo Murphy. Langsung di-commit begitu saja. Koro yang nggak bisa bertahan di arah bottom lane. Ini nih, bisa dibilang TNS Gaming Frost benar-benar melakukan kesalahan yang luar biasa. Dia mengambil atau menculik Sally Boy, teman-temannya langsung mengamuk dan bahkan langsung 5 poin diamankan oleh Alter Ego kali ini. Meanwhile dari top lane masih baku hantam 1 lawan 1. Leo Murphy akhirnya ngebuka vision dan nggak mau jauh-jauh dari Sally Boy lagi. Biarkan Cassius yang mendekati seorang Pai, sedangkan dari jauh headnya atau Leo Murphy bakal buka vision selalu untuk seorang Sally Boy. Ini memocor 9 detik lagi Turtle. Ini kayaknya udah mulai sama-sama sadar. Udah pasti rotasi ya, ini udah dengan adanya Turtle yang lebih cepat. Mereka memaksakan sebenarnya semua tim sekarang untuk bermain lebih cepat untuk rotasinya sih. Kombonya dan Magic strike dan tidak bisa bertahan. Ada Kagura juga tapi lentiran belakangnya. Dipaksa. Ada Sally Boy, One More Hit mencoba untuk masuk ke arah save-nya tapi tidak sampai. Dan bahkan dari WW-nya, dari Yamnya, One More Hit juga Sally Boy masih dilindungi dengan sangat baik dari seorang Pai. Masih bisa untung di sini kondisinya. 2 orang dari TNS Gaming Frost ditumbangkan dan hanya 1 Leo Murphy-nya saja dari Alter Ego. Ini sebenarnya bakal menjadi distraction yang cukup berat sih buat 10 second, dimana sebenarnya Alter Ego punya 2 damage dealer yaitu Pai dan juga Sally Boy. So mereka harus memilih antara satu. Ketika mereka fokus terhadap satu, dia satunya cukup free. Oke, Harley di arah top lane bakal coba dikejar tapi kali Deadly Magic-nya kayaknya nggak terlalu impact. Masih terkesan cukup geli. Bahkan Cina di sana bakal coba dipaksa Cassius untuk mundur. 2 player dari tim TNS Gaming Frost bakal coba untuk ngebuka vision lagi dan ini agak sedikit bisa dibilang tricky untuk TNS Gaming Frost ya. Mereka memang fokus ke arah Sally Boy, lihat. Dari trapnya semua berada di arah top lane, gak ada sama sekali kebutuhan untuk di arah bottom lane. Dan bakal coba dipaksa Sally Boy terlalu jauh, gak ada retribution dan Turtle diamankan oleh TNS Gaming Frost. Sally Boy-nya di arah mid lane juga harus ditumbangkan.
Dia bisa mendapatkan turtle yang kedua. Dan Celebi-nya harus ditumbangkan di arah mid lane. Tapi kita lihat di arah bottom lane-nya. Untungnya tadi Yam bisa untuk dapetin satu turret. Bahkan mencoba untuk Unstoppable Force, mencoba untuk mengganggu buff-nya. Diamankan oleh Leon Tastas Murphy. Dan bahkan kita lihat di sana Yam. WW berhasil mendapatkan 1 point kill ya Murphy. Dilempar ejector, masih ada free dan masih bisa survive. Wow. Ini luar biasa. Walaupun di atasnya Pai-nya juga harus ditumbangkan. Pai udah gak bisa bergerak lagi. Cassius mencoba untuk membantu. Papa udah terkena damage cukup sakit dari seorang Cassius. Bakal coba dihajar. Dor, tabrakan benda tumpul dari seorang Cassius hanya mengusir Papa. Nggak apa-apa. Besok gue benda tajam, santai aja bos. Jangan dong. Oke, Fair Strike, kombonya connect, one more hit, Cassius nggak bisa bertahan walaupun ada absorb damage yang dia dapatkan dari skill 2-nya, tapi dia nggak bisa ya. Udah benar-benar Obion ini dari tadi Fair Strike-nya on point banget sih. Dia memprediksi gerakan-gerakan dari alter ego. Yes, benar, bukan hanya itu aja. Lihat, Leo Murphy juga udah siap di arah purple buff. Sedangkan Celebi udah punya Windtalker kali ini. Yam cukup free, cukup kaya harusnya. Yam dengan level 9-nya dia bakal lebih hemat. Dan kali ini Leo Murphy langsung coba untuk kabur. Dilempar ke arah belakang, mencoba di cover oleh seorang yang tapi Deadly Magic. Dan pokoknya juga mulai connect karena Leo Murphy. Yam cincang-cincang di dinding, diam rem. Sinanya tergaruk. Gak bisa kabur. Safety-nya bakal menjadi korban kedua. Dan ternyata Unstoppable untuk seorang Yam, bukan sembarang Yam dari bottom lane. Yes, Yam menunjukkan permainan yang luar biasa di game kali ini, mencoba untuk maju lagi karena depan papanya terkena pasif dari seorang Yuzong. Masih bisa survive dan masih bisa kabur ke arah belakang. Tapi buff birunya harus direlakan lagi dan lagi. Bahkan bonus turret juga di arah tengah diamankan oleh Alter Ego Itu Esports. kerugian banyak banget sih buat 10 second. Mereka cuma bisa numbangin Leo Murphy, tapi harus dibayarkan sama Sina. Dan bahkan bisa dibilang kayak mereka kehilangan objektif turret juga. Wow, Di area bawah juga bahkan. Turret bentar lagi bakal ke arah Turtle, harusnya ke arah Turtle. Atau mereka mau lihat Turtle yang berubah jadi Lord, nggak ada yang tahu juga. Ini bisa Kenapa? Sorry? Bakal harusnya di zoning sama TNS Gaming Pros dong. Mereka udah semua rotasi kan, mengucat. Leo Murphy udah terkena Deadly Magic, tapi Patrick harusnya ini udah free banget. Celebi flanking ke arah belakang bersama dengan orangnya. Bakal coba dipotong. Dan lihat langsung naganya dapat di 3 kill. Looking for triple kill dari seorang Yam. Bahkan Papa Esbama di belakang nggak bisa bertahan dan Obian harus mundur bersama dengan Koro. 2 player yang tersisa tertukar dengan Leo Murphy. Masih worth it for Cornet. Gila. Ini ngingetin aku sama permainannya Ahmad loh. Mirip-mirip kayak si Yam selalu, kayak Ahmad kan selalu ngincer dari sisi yang bener-bener gak ketahuan sama musuhnya kan. Ini sih Yam udah gendut banget ya, dengan 7 point kill. Dengan dia juga pakai emblem fighter, pemilihan emblem yang sangat baik juga dari Yam. Harusnya dengan item-item yang didapatkan, dia bakal tebel banget dan itulah kenapa dia juga pede banget tadi masuk. Iya. Bener-bener kombonya. Sama Celebi lagi. Itu ya cuma butuh Celebi. Itu baru Free Celebi hit aja. sama si Yam ya. Yam doang. Udah hilang semua. Itu baru 4 buntut orang. satu loh. Buntut satu dong. Zvrett langsung hilang cow 3 Gimana sama darahnya. apa itu kalau ada Blazing Blade? Alter Ego emang ngasih kalau mereka ini bisa dibilang agak sedikit sulit untuk position kan. Dengan adanya Cassius yang mungkin supportnya bakal stay di belakang. Sedangkan yang bisa ngacak-ngacak belakang cuma Leo Murphy dan Celebi bahkan bersama Pai bisa dibilang cuma bisa free hit aja, free positioning. Wah, sepertinya terlalu offside lagi dan lagi di Bung Cornet dan Wah, ternyata di sini sendirian berhasil diamankan dengan cukup kapal seorang Cassius. Leo Murphy. Ini dia Leo Murphy yang Cornet kenal. Dia mulai memancing, mulai zoning, kasih stiker Udil yang lagi Jumatan. Ada Yam yang mulai terbang juga karena belakang Sinanya, Koronya. Tapi dari Mijik karena Leo Murphy yang tidak berasa apa-apa. Dan langsung diajar lagi legendary oleh seorang WW Yam. Luar biasa. Gak peduli apapun yang terjadi, Yam ke arah belakang langsung berhasil mendapatkan 2 poin untuk Alter Ego maksudnya. Dan di arah mid lane ini adalah Lord yang cukup bebas. Pengawalan tidak terlalu ketat dari tim TNS Gaming Frost karena mereka kehilangan seorang Obuyan yang mempunyai high ground yang defense cukup tinggi. Betul, tapi sepertinya masih keburu sih dari 10 second kalau bisa dibilang. Jadi mesti harus berhati-hati. Mungkin bisa dipaksa untuk 3 lane di push sekaligus. Masalahnya Rem gak ada naga sih, ini agak sedikit. Tapi di arah atas bisa didapatkan harusnya. Dan Leo mungkin sudah di depan, belum ada ejector, belum dilempar. Ada combo juga dengan flickernya. Lebih milih untuk menarik pelan-pelan.
Tidak mau terburu-buru kalau kata Ranger Emas. Dan juga tadi pemilihan item Pai sih aku melihat kayaknya ada efek-efek Athena Shield. Betul, ada Athena di sana. Oh my god, Yam ke arah belakang. Langsung ngebuka itu untuk memastikan dapat 1 buah inhibitor lagi. Yam masih mau lebih, diusir tapi Yam ternyata di sini harus kehilangan poin. Celengannya pecah dan ditukar dengan 1 buah inhibitor turret Bung Cornel. Dia harus ngelakuin itu sih. Kalau enggak mereka nggak bisa dapetin turret bawah. Yes, that's right. Bener-bener yang dilakuin Yam itu mukul undurnya apalagi Farsianya sih. Yang dilakukan ini main jobnya Yam ini menurut Koret pribadi dia cuma bikin dari Farsianya nggak bisa ulti dengan tenang. Bener-bener selalu digangguin ketika Free Strike sudah di pop up. Mau nggak mau harus berubah jadi burung atau justru malah purify dan kabur ke arah belakang. Bahkan bisa dibilang dengan pergerakan Yam yang sebenarnya di early ngacak-ngacak ke arah Sina itu membuat Sinanya sekarang jauh banget levelnya daripada Sally Boy dan juga Pai. Baru level 11 sehingga bisa dibilang kayak dari networknya pasti unggul jauh buat teman-teman dari Alter Ego. Lihat. Nah, bener kan? 4.000 dibandingkan sama Sally Boy yang 9.000 sekarang. Athena semua tuh lihat tuh, kecuali Cassius. Iya, udah ada Athena buat Pai sendiri, sedangkan dari Shina baru jadi Clock of Destiny aja. Corrosion ya si Pai. Selipo ini pada respect semua. Maju ke arah depan, dilempar ejector, tapi kita di sini masih ada backup juga dari Seliponya dan Yam lagi-lagi di arah belakang tiba-tiba datang langsung menghajar semuanya. Yam, one more hit, tapi ternyata Pai yang berhasil mendapatkan double kill di sana. Yam masih menjadi 5 di depan terkena stun, tapi masih bisa untuk defend di arah base-nya. 10S Gaming Cross diusir mundur. Mengamuk, tapi kali ini dari seorang Yam dengan 10 poin kill yang diamankan. Super mini dari top lane udah mulai masuk. Ini bakal menjadi bencana untuk tim 10S Gaming Cross. Killing free dapat kalau seorang Sally Boy, The Miracle Boy, dan bahkan di mid lane-nya free banget dari komit dan Papa bakal ditumbangkan dan wipe out untuk tim 10S Gaming Cross. Alter Ego mengamankan game yang pertama. 1 game lagi untuk menyusul pelan-pelan dan menuju ke arah Grand Final Alter Ego Indo Pride. Wow, luar biasa sekali, meyakinkan sekali sih kalau aku bilang di game pertama ya. Dimana sebenarnya dari kemarin banyak yang mempertanyakan, emang Yam cuma bisa